أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه أما بعد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين، Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita banyak nikmat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Salawat serta salam semoga Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah barakallahu fikum. Salawat itu maknanya apa? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa artinya salawat? Mendoakan kebaikan. Kalau yang bersolawat itu malaikat dan seluruh makhluk Allah, maka maknanya mendoakan kebaikan. Tapi kalau innallaha, sesungguhnya Allah bersolawat, bukan Allah memohon kebaikan, tapi Allah memberikan dan mentakdirkan kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambillah wahai Nabi sedekah zakat. Zakat itu menyucikan jiwa mereka, menyucikan harta mereka. Wa salli alaihim, kemudian bersolawatlah kepada mereka ketika mereka bayar zakat. Oleh karenanya disebutkan dalam Bulughul Maram bahwa Nabi ketika menerima zakat, beliau bersolawat kepada orang yang memberi zakat. Jadi Nabi sering bersolawat kepada siapa? Sahabat-sahabatnya. Maka doa solawat itu doa yang biasanya kita sampaikan untuk Nabi SAW, tapi bukan doa khusus untuk Nabi SAW. Ya. Kemudian apa hukumnya kalau orang nerima zakat mengucapkan sallallahu alaihi, semoga Allah bersolawat kepadamu, memberikan kebaikan-kebaikan untukmu. Apa hukumnya? Ayat Quran ada memerintahkan wasalli alaihim, bersolawatlah kepada orang yang bayar zakat. Hadis Nabi, perbuatan Nabi, contoh Nabi ada, Nabi bersolawat kepada pembayar zakat. Maka kita kalau nerima zakat, apa hukumnya bersolawat? Kata para ulama, wallahu a'lam, hukumnya sunnah, bukan wajib, sunnah. Karena Nabi SAW banyak hadis beliau mengirim Muadz bin Jabal, mengirim Ali bin Abi Thalib, mengirim Umar bin Khattab menjadi petugas zakat, tapi Nabi gak perintahkan mereka untuk bersolawat. Jadi solawat ketika menerima zakat hukumnya adalah sunnah. Jamaah barakallahu fikum, dalam sirah nabawiyah kita sudah pelajari bagaimana orang-orang kafir Mekah berusaha untuk memurtadkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Mereka menghina, mengusik, mencaci, bahkan mereka menyakiti para sahabat, bahkan mereka sampai-sampai berani menyakiti Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau cucunya Abdul Muttalib, padahal beliau keponakannya Abu Talib. Maka kemudian mereka menggunakan cara debat sama Nabi, tawar-tawaran. Bukan tawar-tawaran barang, tapi tawar-tawaran agama. Ya Muhammad, kalau engkau mau
maka kami kumpulkan wanita terbaik 10 untukmu. Kalau engkau mau, kalau engkau ini berdakwah untuk menjadi raja, kami jadikan engkau sebagai raja. Kalau engkau mendakwahkan Islam ini untuk jadi orang paling kaya, dakwah tapi untuk ngambili uangnya orang-orang, maka kami akan kumpulkan sebanyak-banyaknya uang kami sampai engkau jadi orang terkaya. Tapi Nabi nggak mau. Dan mereka berkali-kali, bukan sekali, mereka berkali-kali nawari Nabi dunia, wanita, kerajaan. Nabi nggak mau. Maka ketika mereka melihat, wah cara duniawi sudah nggak bisa. Ternyata Muhammad bin Abdullah yang mengaku sebagai Nabi, beliau tidak ingin wanita, beliau tidak ingin tahta, beliau tidak ingin harta. Akhirnya mereka berpikir, cara apa untuk mengkondusifkan Mekah sebagaimana sebelum ada informasi-informasi yang mereka nggak senang tentang Islam. Maka orang-orang kafir Mekah, mereka mengutus Al-Aswad bin Abdul Muttalib, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan Umayyah bin Khalaf, dan Al-As bin Wa'il. 4 orang. 4 orang dengan gayanya yang masing-masing, tipikalnya masing-masing, cara penyampaiannya masing-masing, cara penawarannya juga beda-beda. Punya kriteria masing-masing orang ini. Mereka datang ke Nabi SAW dan berkata, "Ya Muhammad, halumma falina'bud ma ta'bud." Wahai Muhammad, ayo kita bikin kesepakatan. Kami mau nyembah Tuhanmu, dan kamu silahkan nyembah Tuhan kami. Kalau Tuhan kami itu baik, maka kamu telah mendapatkan kebaikan dari Tuhan kami. Kalau Tuhan kamu itu baik, maka kami juga telah mendapatkan kebaikan dari Tuhan kamu. Jadi, kamu bisa dapat kebaikan dari Tuhan kami, dan kami juga bisa dapat kebaikan dari Tuhan kamu. Kami mau nyembah Tuhanmu, kamu sembah juga Tuhanku. Lihat, pertama orang-orang Quraisy kafir Mekah dulu minta Nabi untuk apa? Murtad. Minta Nabi untuk apa? Meninggalkan tauhid, meninggalkan akidah, meninggalkan Islam. Sekarang mereka berpikir cerdik. Mereka berpikir yang menurut mereka cerdas. Oh, Muhammad kalau meninggalkan agamanya semuanya tidak mau. Muhammad kalau tidak menyembah Allah sama sekali tidak mau. Mungkin Muhammad kalau diajak gantian nyembah mau. Maka mereka menawarkan tawaran gonta-ganti akidah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Katakanlah wahai kalian orang-orang kafir, aku tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Dan kalian tidak perlu menyembah Tuhan yang aku sembah. Kalau kalian tidak beriman, tidak usah kalian sembah. Dan aku tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan kalian, dan kalian juga tidak perlu menyembah Tuhanku. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Bagi kami agama kami. Tegas. Gak ada dalam akidah namanya penurunan. Ya jamaah, gak ada dalam akidah namanya penurunan. Kalau jual beli ini berapa? 100 ribu, kurangi dong 90, kasih gak apa-apa. Tapi akidah dikurangi jangan. Akidah diganti jangan. Akidah dibolak-balik jangan. Ketika mereka orang-orang kafir menawarkan gonta-ganti akidah ke Nabi SAW, ketika orang kafir menawarkan untuk Nabi Muhammad tetap nyembah Allah, tapi kadang-kadang nyembah Hubal wal Lat wal Uzza, Allah tegaskan dengan Allah turunkan surat Al-Kafirun. Dan mereka enggak sekali menawarkan itu. Sebagaimana mereka berkali-kali menawarkan wanita ke Nabi Muhammad, sebagaimana mereka berkali-kali menawarkan harta dan tahta ke Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir ini juga mereka berkali-kali menawarkan
pindah-pindah agama ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah juga turunkan dalam ayat-ayat yang lainnya, seperti dalam surat Yunus ayat 41. Allah berfirman, "Wa in kadzdzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun." Ketika mereka mendustakanmu, kemudian mereka mengajakmu untuk gonta-ganti agama, maka katakanlah bagiku amalku dan bagi kalian amal kalian. Kalian tidak ada urusan dengan agamaku dan aku tidak ada urusan dengan kalian. Ada juga ayat lain di surat Al-An'am ayat 56-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah, qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih ma indi ma tasta'jiluna bihi inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasirin." Dalam surat Al-An'am ayat 56-57 Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, wahai Nabi, sesungguhnya aku dilarang untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mau mengikuti hawa nafsu kalian. Kalau aku mengikuti hawa nafsu kalian, maka sungguh aku termasuk orang-orang yang sesat. Tidak termasuk orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah, lihatlah bagaimana mereka berusaha untuk melemahkan akidah Nabi Muhammad, untuk melemahkan akidah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah murtad, tetap ngaku Islam, tetap baca Quran, tetap sholat, tetap nyembah Allah, tapi kadang-kadang nyembah juga yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala membedakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada macam-macam ibadah. Ini ibadah yang hak, ini ibadah yang batil. Enggak bisa digabung. Ini macam-macam ideologi. Ini ideologi yang hak, ini ideologi yang batil. Enggak bisa digabung. Ini ada macam-macam cara. Ini cara yang hak, ini cara yang batil. Enggak bisa digabung. Ya jamaah barakallahu fikum. Cahaya tidak mungkin bercampur dengan kegelapan. Al-haq tidak mungkin bergabung dengan kebatilan. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian ternyata gonta-ganti agama tertolak. Mereka berkali-kali berusaha tertolak. Tetap tegar, tetap kuat akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka menggunakan cara yang lain. Mereka mengutus Abdullah bin Abi Umayyah, mengutus Al-Walid bin Al-Mughirah, mengutus Al-Mukarrar bin Hafs, dan Amr bin Abdullah bin Abi Qais, dan Al-As bin Amir. Orang-orang kafir Mekah mengutus orang-orang yang berbeda. Kalau yang tadi orangnya dengan tipikal macam-macamnya, sekarang tipikalnya lain lagi. Ini orang-orang yang punya karismatik beda, orang-orang yang punya karismatis kuat. Ya. Mungkin ada yang jelas ngomongnya, ada yang fasih ngomongnya, ada yang pinter ngomongnya, ada yang berwibawa, ada yang paling dihormati, ada yang paling senyum, ada yang paling garang. Semua macam-macam tipikal orang dimajukan sama orang-orang kafir Mekah untuk menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkata, kali ini beda. Wahai Muhammad, minta tolong ayat-ayat yang mencela kesyirikan dihapus. Tetap mau nyembah Allah, tetap mau membaca Al-Quran,
lanjutkan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mencela kesyirikan jangan. Kalau yang cerita Yahudi, cerita apa, cerita orang terdahulu, lanjutkan. Yang berkata tentang amar ma'ruf sembahlah Allah, lanjutkan. Tapi yang nahi munkar, jangan syirik, jangan disebut. Lebih turun lagi ya, derajatnya mereka, negosiasinya sama Nabi Muhammad SAW masih negosiasi, tapi lebih rendah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka ayat, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghairi hadza aw baddilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang menjelaskan, ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang wadih, maka mereka berkata mereka tidak ingin untuk bertemu, mereka tidak ingin untuk mendengarkan Quran yang menjelaskan tentang keadaan mereka, syirik mereka, kekafiran mereka. Maka mereka berkata, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza." Bacalah Quran, sampaikanlah firman Allah, tapi jangan yang seperti ini. Jangan yang bahas syirik, jangan yang bahas kesesatan kami, jangan yang membahas kesesatan orang-orang tua kami. Au baddilhu, atau ganti, jangan Quran. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak punya kemampuan untuk merubah firman Allah dari diriku. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya menyampaikan apa yang Allah wahyukan. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Aku takut kalau aku melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah azab aku di hari yang sangat dahsyat. Ya jamaah barakallahu fikum. Terkadang orang negosiasi seperti itu. Ya, di mana-mana caranya negosiasi seperti itu. Oh, ini keras, ini saklek, ini paten. Dicari celahnya. Kalau urusan duniawi bagus. Tapi urusan agama jangan sampai kemudian mereka mencari celahnya orang Islam kemudian menurunkan derajat orang Islam. Jangan sampai orang-orang fasik, jangan sampai orang-orang kafir mereka bernegosiasi dengan orang-orang Islam kemudian mereka mencari celah kelemahan. Kemudian mereka menawarkan hal-hal yang lebih rendah. Terkadang misalnya ada negosiasi, ada rapat. Ya. Pertama nggak ketemu jalan keluarnya. Banyak masalah-masalah duniawi, rapat nggak ketemu jalan keluarnya. Sama-sama kaku, betul nggak Pak? Ya. Nanti negosiasi rapat kedua, mediasi ketiga, mediasi keempat, mediasi kelima, ketemu jalan keluarnya. Tapi agama Allah Subhanahu wa taala enggak boleh diturunkan. Jangan kemudian karena diajak negosiasi, diajak mediasi, diajak dialog, awalnya jelas halal haram, kemudian ternyata imannya berkurang. Dikasih fulus, oh ya sudah boleh. Ya jamaah barakallahu fikum. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang fasik dalam melemahkan kaum muslimin, biasanya mereka itu memang sudah ngincer orang-orang yang biasanya lemah. Ngincer orang-orang yang kayaknya dia bisa merubah fatwanya, dia bisa merubah kebijaksanaannya. Kemudian didekati, kemudian dipengaruhi, kemudian dienakkan. Akhirnya dia merubah. Betapa banyak ya, misalnya tidak nyambung. Contoh tidak nyambungnya apa?
dikasih beasiswa kuliah sampai profesor doktor keagamaan di Amerika, enggak nyambung. Iya enggak? Hah? Islam di mana, kafir di mana? Kan gitu. Ya jamaah, terkadang mereka juga orang-orang kafir melemahkan para dai-dai sebagaimana mereka terdahulu melemahkan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dahulu mereka berusaha mempengaruhi Nabi Muhammad dan mempengaruhi sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka pun sampai sekarang berusaha mempengaruhi dai-dai yang meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang caranya gimana yang banyak? Dikasih bisnis. Gak bisa jadi manajer, mendadak jadi manajer. Kerjaannya semuanya diurus, untungnya banyak. Awalnya mengumpulkan umat untuk berdakwah, akhirnya mengumpulkan umat untuk dolalah, kesesatan. Dan ini internasional ya, bukan bilang di sebuah tempat, tapi ini memang agendanya orang kafir di mana-mana. Ya jamaah barakallahu fikum. Kemudian mereka dengan berbagai cara masih tidak berhasil. Sampai-sampai dengan cara yang rendah, yaitu mereka berkata tetaplah nyembah Allah, tetaplah baca Al-Quran. Tapi yang nahi munkar bahas syirik jangan disebutkan, jangan diturunkan, jangan dibacakan. Ternyata turun ayat yang membuat mereka semuanya bungkam. Kemudian mereka memiliki cara lain. Yaitu kali ini caranya adalah berdebat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW ketika diajak berdebat oleh mereka, maka Nabi menyebutkan dua hal. Yaitu hal yang membuat mereka untuk kembali kepada Allah, untuk cinta kepada Allah, untuk ingin masuk surga. Dan hal yang menakuti mereka. Ingat, Allah punya azab yang pedih, Allah punya neraka, Allah punya hari kiamat. Maka ini menjadi perbandingan bagi mereka. Ya. Jadi dari perdebatan itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu debat dengan cara perbandingan. Debat dengan cara perbandingan. Nabi ngasih perbandingan sama orang-orang kafir. Seperti ini kalau muslim, seperti ini kalau kafir. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Apa sama keadaannya orang yang mati hatinya kemudian Allah hidupkan, Allah berikan hidayah, dia berjalan di muka bumi dengan nur hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa sama orang seperti ini dengan orang yang masih mati hatinya, orang yang masih mati akalnya, orang yang enggak mau menerima akidah, yang tidak mau menerima tauhid. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Begitulah mereka orang-orang kafir tidak bisa membedakan. Bisa bedakan apa enggak? Hati-hati, orang kafir tidak bisa membedakan mana orang dapat hidayah, mana orang enggak dapat hidayah. Dulunya semuanya rata-rata kafir. Tapi di antara sahabat-sahabat itu ada yang kemudian mau menerima Islam. Tahu dengan hidayah, menerima kebenaran, tidak sombong dengan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memfirmankan dalam ayat ini perbandingan antara orang mau ikut hidayah sama orang enggak mau ikut hidayah. Kemudian jamaah barakallahu fikum, di antara uslub cara debat itu yaitu dengan cara ngasih tahu ini loh yang benar, dengan cara ngasih tahu ini loh bukti-buktinya. Bukti Allah adalah Tuhan, bukti Muhammad adalah utusan Allah. Bukti kalian mengatakan Allata wal Uzza wal Manata itu Tuhan mana?
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun? Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun? Am lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin? Am lahul banatu wa lakumul banun? Am tas'aluhum ajran fahum min magrami muthqalun? Am indahumul ghaibu fahum yaktubun? Am yuriduna kaidan falladzina kafaru humul makidun? Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun? Wa iyyaraw kisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabun marqum fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladzi fihi yus'akun." Ya jemaah, ayat ini berkata kepada orang-orang kafir Makkah, apakah kalian itu diciptakan tanpa sesuatu atau pasti ada yang menciptakan? Mau jawab apa? Langsung ada? Nggak mungkin. Ada teh langsung jadi? Hah? Ada kopi langsung jadi? Ada nggak makan langsung kenyang? Ada nggak minum langsung nggak haus? Pasti segala yang ada itu karena diadakan. Ada al-khaliq, ada yang menciptakan. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun? Apakah mereka itu kemudian hidup di langit, hidup di bumi, di atas mereka ada langit? Apakah kemudian mereka yang menciptakan bumi dan langit? Mereka tahu bukan mereka yang menciptakan, bukan langsung ada, bukan sekedar ada. Mereka tahu pasti ada yang menciptakan. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun? Apakah mereka punya rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala? Tahu apa? Enggak tahu apa-apa. Besok mau jadi apa enggak tahu. Sekarang punya rencana apa, jadinya bagaimana enggak tahu. Am lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin? Apa mereka itu punya tangga untuk bisa tahu rahasia-rahasia Al-Khaliq sang pencipta? Kalau memang iya, mana orangnya? Siapa? Am lahul banatu wa lakumul banun? Ini juga kurang ajarnya orang-orang kafir Arab ketika itu. Mereka mengatakan Allah punya malaikat itu anak-anak perempuan. Kok bisa Allah yang mereka katakan Tuhan, Allah yang mereka katakan pencipta, tapi mereka itu kalau punya anak perempuan dikubur. Kalau punya anak perempuan, kalau dibiarkan hidup, itu nilai sosial keluarganya rendah. Malu. Lah terus mereka malu punya anak perempuan, bangga punya anak laki, tapi kalau Allah, oh anaknya perempuan. Kan kurang ajar bilang Allah Khaliq tapi Allah punyanya anak perempuan. Am tas'aluhum ajran fahum min magrami muthqalun? Apakah Nabi Muhammad ketika berdakwah itu minta harta kepada mereka? Enggak minta harta. Nabi bukan berdakwah untuk tauhid, berdakwah untuk akidah, bukan berdakwah untuk dirinya kaya. Kalau Nabi mau dari awal sudah diterima. Gak usah pakai qul ya ayyuhal kafirun, gak usah pakai yang apa? Wa idza tutla alaihim ayatuna, gak usah dihapus ayat-ayat Al-Qur'an sebagiannya. Nabi sudah terima dari awal. Tapi Nabi bukan minta harta dari mereka. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun? Apa mereka punya ilmu gaib yang mereka tulis? Am yuriduna kaidan falladzina kafaru humul makidun? Apakah mereka mau berbuat tipu daya makar? Padahal mereka lah yang kena tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala. Am lahun ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun? Apa pantas mereka punya Tuhan selain Allah? Sungguh Allah maha suci dari apa yang mereka buat syirik. Ini jamaah lihat. Gimana dalam ketika mereka berdebat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat yang buat mereka mati kutu. Yang buat mereka gak bisa menjawab. Dan kebanyakan orang-orang Mekah itu, orang-orang kafir,
Mekah ketika itu, mereka percaya Allah Tuhan. Mereka percaya Allah pencipta. Allah kasih tahu, kalian itu ada atau diadakan. Kalau kalian itu diadakan, ya nyembahau yang mengadakan, kan gitu. Ya nyembahau yang ngasih nyawa, ya nyembahau yang ngasih pertumbuhan badanmu, ya nyembahau yang ngasih enak lisanmu, ilatmu, kan seperti itu. Ya jamaah barakallahu fikum. Jadi ini cara kedua. Tadi cara pertama apa? Perbandingan baik dan buruk. Cara kedua, debat cara kedua menjawab dengan bukti-bukti dan mereka tidak bisa menghadirkan bukti. Kemudian cara yang ketiga adalah biarkan mereka ngomong dengan seenaknya tapi nggak perlu dituruti, kasih bukti nyata. Kasih bukti nyata. Ya. Karena terkadang orang debat, karena terkadang mereka debat, mereka minta, mereka nyolot tapi nggak pakai ilmu. Contohnya adalah misalnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Fir'aun. Dengan Fir'aun. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun berkata, apa itu Tuhannya yang semesta alam? Nabi Musa menjawab, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Yaitu Tuhan yang memiliki langit dan bumi dan seluruh yang ada di antara keduanya, apabila kalian meyakini. Qala liman haulahu ala tastami'un. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Fir'aun berkata kepada orang-orang di sebelahnya, ini kalian dengar orang yang bilang bahwasanya ada Tuhan yang dia memiliki langit dan bumi, itu Tuhan kalian dan Tuhan kakek moyang kalian. Kata Fir'aun, dari mana ada Tuhan itu kakek moyang kalian? Kemudian Fir'aun berkata, ini orang yang ngaku sebagai utusan orang gila. Banyak omongan Fir'aun yang gak digubris sama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau engkau wahai Musa ngambil Tuhan selain aku, kalau engkau nyembah Tuhan selainku, kata Fir'aun, akan aku jadikan kamu di penjara. Ya jamaah, tapi kita sudah bahas sebelumnya ya, sempat ada kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Gimana Nabi Musa ketika datang ke Fir'aun? Disebutkan ada cerita dalam kitab Tuhfatu An-Nubala. Kata Ibnu Hajar, Nabi Musa itu ngetok pintunya Fir'aun 2 tahun. Baru dibukakan. Ketika masuk ke Fir'aun, kemudian Nabi Musa, apa yang beliau lakukan? Lempar tongkat. Sampai Fir'aun itu ketakutan karena tongkatnya Nabi Musa jadi ular besar mengarah ke Fir'aun. Sampai Fir'aun itu lari dan minta-minta ngemis ke Nabi Musa, ambilin tongkatmu, ambilin ularmu. Kemudian diambil ularnya. Sudah dalam hal ketakutan, kemudian Fir'aun tenang. Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengeluarkan tangannya dari sakunya dan menjadi tangan yang putih bersinar bagus. Fir'aun dalam keadaan takut, kemudian tenang, kemudian takjub. Harusnya kan beriman, engkau Rasulullah kan gitu. Tapi dia sudah terlanjur sombong. Maka Fir'aun punya banyak kata, punya banyak perdebatan, punya banyak hal yang disampaikan ke Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa enggak jawab dengan itu, Nabi Musa jawab dengan mukjizat yang Allah berikan. Ya jamaah barakallahu fikum. Kemudian, ini kalau itu Nabi Musa, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sama. Orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir Arab ketika itu, mereka juga minta banyak hal ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman,
Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alayha kisafan aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fis samai walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Sampai setelahnya di ayat ini disebutkan bahwa orang-orang kafir Mekah ketika itu juga minta macam-macam ke Nabi Muhammad SAW. Mereka minta mukjizat macam-macam. Mukjizat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan keahlian Nabi Muhammad untuk menyampaikan. Iya. Itu kalau Nabi, apalagi dengan wali. Iya. Memberikan karomah. Iya. Karomah itu dadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemauannya kapan mau mengeluarkan. Orang-orang kafir Mekah, mereka minta ke Nabi SAW, wahai Muhammad, kami minta sungai yang banyak alirannya. Dikasih enggak sama Nabi Muhammad? Apakah kemudian dikasih sama Allah? Apakah kemudian Nabi Muhammad minta ke Allah? Apakah kemudian dituruti permintaan mereka? Mekah itu tandus. Mekah itu tandus. Arab itu tandus. Kemudian mereka, oh Muhammad, engkau berkata Nabi, engkau berkata utusan Allah, engkau berkata engkau dekat dengan Tuhan, engkau berkata Hubal wal Lata wal Uzza yang memberi rezeki, yang menolak mudarat itu Tuhan-Tuhan yang batil, yang hak hanya Allah. Kemudian mereka berkata, kalau gitu ya Muhammad, kalau memang Tuhanmu yang paling berhak, yang paling menciptakan, yang paling mentakdirkan, yang paling mengurusi segala sesuatu, mereka nantang. Kalau gitu ini Arab yang gersang, buatkan sungai yang rindang. Takdir yang buat orang kafir apa Allah? Mukjizat yang buat orang kafir apa Allah? Iya. Kemudian mereka juga minta mukjizat, yaitu minta kebun anggur dan kebun kurma yang di sebelah-sebelahnya itu pengairannya sudah ada sungai-sungainya. Mereka minta punya kebun-kebun yang indah. Jangan bayangkan Mekah sekarang kayak Mekah dulu jamaah. Ya, kalau Mekah sekarang yang dilihat hotel-hotelnya, Clock Tower, Fairmont Hotel, Zamzam Tower. Bahkan sekarang ada proyek hotel kurang lebih sekitar 5 km. Jabal Umar ke belakang. Dibuat perhotelan semuanya, gunung-gunung dihapuskan. Mekah dulu gersang. Mekah dulu padang pasir tandus. Gak usah bilang Mekahnya. Kalau Bapak Ibu pernah perjalanan dari Madinah ke Mekah, apa yang dilihat di sebelahnya? Cuman batu sama pasir. Kadang-kadang ada ketek. Ya jamaah barakallahu fikum. Kemudian mereka orang-orang kafir ini nantang Nabi Muhammad. Kalau kamu Nabi, kami mau kebun-kebun yang rindang. Kebun-kebunnya itu indah, besar, pengairannya gampang. Pengairannya enak, sungainya luas, indah. Gak dikasih. Mukjizat itu dari Allah, bukan dari orang-orang kafir. Bukan dari tantangan orang kafir. Kemudian mereka juga nantang Nabi Muhammad untuk mengeluarkan mukjizat, yaitu mereka berkata, wahai Muhammad, engkau berkata tentang kiamat, kiamat dan kiamat. Ayat-ayat Quran di Mekah itu bahasa apa jamaah? Iman kepada Allah,
iman kepada Rasulullah, iman kepada yaumul akhir. Ini paling banyak ayat-ayat yang turun di Mekah. Maka mereka berkata, wahai Muhammad, engkau berkata tentang kiamat dan kiamat. Lihat surat An-Naba, An-Nazi'at, juz 30, juz 29, 28. Rata-rata berbicara hari kiamat. Sekarang sudah nggak usah kiamat. Tolong sebagian langit itu runtuhkan. Kalau memang kamu itu nabi, kalau memang Tuhanmu satu-satunya Tuhan, langit itu runtuhkan. Apakah dikasih sama Allah? Tidak. Naam, jemaah barakallahu fikum. Kemudian mereka orang-orang kafir juga minta nantang Nabi Muhammad, kalau memang ada Tuhan Allah, kalau memang Allah punya malaikat dan engkau berkata Jibril, 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 maka kami gak percaya sampai kami melihat Allah dan melihat malaikat-malaikat yang engkau sampaikan. Dikasih sama Nabi Muhammad? Dikasih sama Allah? Tidak. Kemudian mereka ngomong juga ke Nabi Muhammad SAW. Kami gak mau beriman kepadamu wahai Muhammad. Engkau berkata nabi, engkau berkata utusan Allah, tapi keadaanmu miskin, tapi keadaanmu kasihan. Engkau dari anak yatim. Dan yang ditantang sama orang-orang kafir Mekah luar biasa. Kalau memang kamu nabi, kami mau lihat Tuhanmu ngasih kamu rumah dari emas. Gak ada orang punya rumah dari emas ketika itu. Emas ada, rumah emas gak ada. Nabi Muhammad SAW berbicara tentang surga dan neraka. Surga itu sangat nikmat. Surga itu tidak bisa dibayangkan dengan akal. Gak pernah terbesit di akal. Gak pernah dilihat, gak pernah didengar. Sudah mereka mengatakan gak usah ngomong surga. Di dunia aja, kalau gak usah ngomong surga, di dunia aja punya rumah emas. Gak usah muluk-muluk surga, tapi di dunia punya emas. Apakah kemudian Nabi Muhammad turuti mereka? Tidak. Kemudian jamaah, mereka juga berkata, mau ada tangga ke langit. Pingin lihat langit. Dan mereka juga menantang Nabi Muhammad SAW. Sudah Al-Quran jangan dikit-dikit. Al-Quran langsung turunkan satu kitab. Di kitab itu ada nama masing-masing. Wahai kamu bacalah. Kalau kita beli buku kan masih ngasih nama. Ini mereka minta Al-Quran turunnya langsung. Ada nama masing-masing. Memang itu perintah Allah untuk setiap orang mengikuti ajarannya Al-Quran. Dan ada namanya, ada capnya. Wahai kamu bacalah. Kemudian jamaah barakallahu fikum. Mereka juga nantang Nabi Muhammad SAW. Nabi menyampaikan firman Allah, wal jibala autada. Gunung-gunung sebagai pasak bumi. Nabi mengatakan bahwa ketika hari kiamat gunung-gunung akan berhamburan. Mereka berkata nantang Nabi Muhammad, sudah gak usah bilang gunung-gunung berhamburan. Mereka mengatakan gunung-gunung itu jalankan untuk mendekatkan safar. Jadi kita itu kalau safar bukan kudanya yang jalan tapi buminya yang geser. Dari Mekah mau ke Madinah gak usah pakai unta, gak usah pakai kuda. Buminya geser. Ya jemaah, ini permintaannya orang-orang kafir Mekah ya. Bukan kaumnya Nabi Nuh, bukan kaumnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bukan. Ini kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua permintaan mereka nggak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwa mereka itu memang sudah nggak beriman, mereka itu memang cuman caci maki, cuman sombong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atsum ayatun la yu'minunna biha
qul innamal ayatu 'indallahi wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Mereka berjanji kalau memang yang mereka minta itu Allah berikan, mukjizat-mukjizat itu Allah kasih, maka mereka akan beriman. Allah berkata, siapa yang tahu kalau memang ketika ada mukjizat itu mereka beriman? Allah yang tahu niat mereka. Niat mereka itu bukan kemudian nantang untuk beriman, bukan. Niat mereka itu cuman gayanya nantang. Aslinya maksudnya ngejek. Aslinya maksudnya mengecilkan. Kamu wahai Muhammad gak mungkin bisa punya rumah dari emas. Kamu wahai Muhammad gak mungkin bisa menjalankan tanah. Kamu wahai Muhammad gak mungkin bisa melihatkan Allah. Melihatkan malaikat. Kamu wahai Muhammad tidak mungkin bisa menjadikan Mekah ini jadi subur. Banyak kurmanya, banyak anggurnya. Kamu gak mungkin bisa. Maksudnya mereka itu bukan nantang untuk beriman, tapi ngeyel. Ya. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang tahu hati mereka. Dan Allah kasih stempel, mereka ini orang-orang ngeyel. Hati-hati ngeyel jemaah. Kemudian ada sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad," ini lain lagi. Mereka berkata, "Jadikanlah bukit Sofa itu emas. Kalau bukit Sofa jadi emas, kami akan beriman." Nabi Muhammad berkata, "Taf'alun? Kalian benar-benar mau beriman?" Kata Nabi, kata mereka, "Iya." Maka Nabi Muhammad berdoa. Ini Nabi Muhammad fasenya sudah minta ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Nabi Muhammad gak minta, yang bukit Sofa ini Nabi Muhammad minta. Maka kemudian Allah turunkan Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril berkata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah berkata, kalau memang engkau mau sofa itu dijadikan bukit emas, maka Allah akan jadikan sofa bukit emas. Tapi sudah sunnatullah, tapi sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah berikan apa yang mereka minta tapi mereka enggak beriman, maka Allah akan binasakan mereka. Engkau pilih mana wahai Rasulullah? Engkau pilih yang mereka minta Allah berikan, tapi kalau mereka masih ngeyel Allah binasakan. Atau engkau biarkan mereka ngeyel, nanti mereka bisa ada waktu untuk bertaubat. Masih panjang waktunya berdakwah. Maka Nabi Muhammad SAW orang yang sangat menyayangi umatnya. Maka Nabi Muhammad memilih, ya Allah, jangan berikan apa yang mereka minta. Ya Allah, aku sayangi mereka. Ya Allah, biarkan ada waktu aku berdakwah kepada mereka. Dan betul, banyak orang-orang Mekah kemudian yang awalnya kafir menjadi muslim. Lihat ceritanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Nabi Saleh di mana? Di Arab kan? Dekat sama Mekah, sekitar kurang lebih 250 km. Kota Madain. Nabi Saleh alaihi salatu wassalam kaumnya minta bukti. Maka Allah berikan unta kepada mereka. Unta ini gak boleh disakiti. Unta ini ada jatahnya untuk minum. Ternyata untanya dibunuh. Ketika mereka bunuh unta, apa yang Allah lakukan kepada kaumnya Nabi Saleh? Allah binasakan mereka. Ada ceritanya kaum Ad, ada ceritanya kaum Thamud, ada ceritanya dari Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika mereka ngeyel, ketika kemudian Allah kasihkan yang mereka minta, Allah maha bisa. Kalau Allah mau, Allah jadikan sofa emas, rumah Nabi Muhammad emas, Allah jadikan Mekah itu bukan tandus tapi subur. Allah maha bisa. Tapi kalau masih gak beriman, Allah azab mereka, Allah hapuskan mereka. Nabi Muhammad gak pilih itu. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Jadi jamaah kita perlu tahu, pahami lagi ya. Jangan sampai kemudian kita dengar kisah kemudian kita lemah iman. Kok Allah nggak ngasih yang mereka tantang? Bukan itu ya. Tapi Allah takdirkan kalau Allah kasih mereka gak beriman apa? Pasti Allah azab. Dan Nabi Muhammad menyayangi umatnya. Pahami ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.